teman-teman semua, perkenalkan, nama saya Reski Anissa Damayanti atau yang biasa disapa Kak Caca. Saya merupakan dosen dari Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Trisakti Jakarta. Kali ini kita akan belajar tentang salah satu mata kuliah yang ada di program studi Desain Produk Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Trisakti. Kira-kira penasaran nggak mata kuliah apa yang akan kita pelajari hari ini? Yap, yaitu mata kuliah Bahan dan Proses. Mata kuliah Bahan dan Proses merupakan mata kuliah yang ada di program studi Desain Produk dan materi yang akan kita pelajari yaitu tentang teknik membubut kayu menjadi suatu produk yang baik dan benar. Adapun materi ini merupakan materi minggu ke-15 alias pra-ujian akhir semester. Jadi bakalan seru banget. Kemampuan akhir yang diharapkan yaitu agar teman-teman dapat menyelesaikan tugas teknik membubut kayunya menjadi suatu produk yang baik dan benar. Sebelum masuk ke materi kuliah, teman-teman harus tahu bahwa mata kuliah Bahan dan Proses merupakan mata kuliah dari program studi Desain Produk Fakultas Seni Rupa dan Desain yang biasanya dilaksanakan di laboratorium Bahan dan Proses. Di lab ini teman-teman bisa mengerjakan langsung dengan tentunya memperhatikan keselamatan kerja dan semuanya berawal dari gambar kerja. Hari ini kita akan belajar membuat vas bunga dari material limbah kayu. Contohnya seperti ini nih. Sebagai kampus desain swasta pertama di Jakarta, Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Trisakti selalu memiliki peralatan laboratorium yang sangat lengkap dan dilengkapi dengan peralatan yang selalu terbarukan. Salah satunya di lab Bahan dan Proses ini nih. Dan kali ini saya akan dibantu oleh Bang Charles yang merupakan dosen dari program studi Desain Produk. Halo Bang Charles. Oh yeah. Sebelum itu teman-teman harus tahu dulu tahapannya nih. Mari kita kenalan yuk dengan alat-alat dan bahan yang digunakan serta fungsi-fungsinya. Yang pertama, ada mata pisau bubut. Mata pisau bubut berfungsi untuk membentuk kayu sesuai apa yang diinginkan. Berikutnya, ada pin punch chisel yang berfungsi sebagai alat penanda. Lalu ada wood clamp yang berfungsi sebagai penjepit kayu. Lalu, ada bahan dasar utamanya yaitu kayu bekas yang sudah tidak terpakai. Lalu disusul pula dengan lem kayu. Berikutnya ada amplas. Amplas di sini berfungsi sebagai penghalus permukaan kayu di mana kita menggunakan dua jenis amplas. Ada amplas kasar dan amplas halus. Berikutnya ada digital caliper. Digital caliper berfungsi sebagai alat ukur atau diameter yang sangat akurat. Lalu juga ada gergaji kayu. Gergaji kayu untuk memotong kayu tentunya. Kemudian ada palu. Ada kunci ringpas, dan yang terakhir tentunya di sini kita perlu alat-alat tulis. Tahapan selanjutnya yaitu safety wear. Safety wear merupakan alat pelindung diri yang melindungi tubuh dari resiko cedera ringan maupun cedera berat. Dalam praktek kali ini yang perlu kita gunakan adalah apron, sarung tangan, lalu masker, disusul dengan kacamata pelindung.
Oh iya, next kita lanjut yuk ke video tutorial cara penggunaan safety wear. Halo Bang Charles, apakah sudah siap untuk video tutorial? Okay. Yuk, mari mulai. Pertama, lepas aksesoris yang di tangan dan di jari kamu seperti jam tangan, cincin, dan sebagainya. Berikutnya, lepas juga aksesoris yang ada di badanmu seperti name tag, kalung, atau juga lainnya. Nah, untuk kamu yang berambut panjang, jangan lupa untuk dikuncir ya. Oh iya, karena Kak Charles nggak punya rambut, jadi kita skip dulu deh bagian yang ini. Persiapan awal pengerjaan bahan. Berikut ini adalah gambar kerja dari vas bunga dari kayu yang akan segera kita buat. Dan bahan yang akan kita gunakan sebagai bahan dasar utama adalah kayu. Kenapa kayu? Tahukah kamu kalau membuat kerajinan dari kayu itu dapat mengurangi pencemaran lingkungan loh? Karena kayu memiliki sifat pencemaran, jadi dengan membuat kerajinan menggunakan bahan kayu, maka kita sudah membantu mengurangi pencemaran lingkungan. Dan kayu yang kita gunakan di sini adalah limbah kayu. Kayu yang tentunya sudah tidak terpakai. Jadi mari pilih-pilih dulu yuk limbah kayunya, supaya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan jika sudah, jangan lupa gunakan lem kayu. Lem kayu berfungsi untuk menggabungkan dua atau lebih kayu untuk menjadi satu. Jangan lupa ya untuk memberikan lem di kedua sisi kayu agar merekat dengan maksimal. Berikutnya, jepit dengan menggunakan wood clamp. Wood clamp atau pengait berfungsi dalam membantu menjepit dan mengangkat kayu yang berat sehingga kayu yang akan digabungkan menjadi kuat dan stabil. Setelah didiamkan selama beberapa jam, barulah balok kayu yang sudah digabungkan tadi dapat kita lepas. Lalu berikutnya, buat garis pada sisi balok kayu yang menggunakan pensil dan penggaris. Buat titik penanda pada bagian tengah menggunakan palu dan lakukan pada sisi yang lainnya. Persiapan mesin. Ini adalah mesin bubut kayu. Mesin yang akan kita gunakan. Langkah pertama, sebelum mengoperasikan mesin, yaitu perlu kita pastikan kalau kondisi mesin sudah dalam keadaan baik. Jangan lupa cek stabilan, posisi-posisi mesin, dan jangan lupa mengencangkan baut-baut dengan menggunakan kunci pas sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
Langkah selanjutnya, kita akan memasang balok kayu ke mesin bubut. Pastikan poros yang kita sudah tandain tadi bertemu dengan poros pengait pada mesin bubut. Setelah itu, kencangkan juga agar balok kayu rapat dan stabil. Pastikan lagi dengan memutar-mutar balok agar kondisi sudah sesuai. Setelah balok siap terpasang pada mesin bubut, kita akan membentuk silinder. Namun, pastikan ukuran silinder sesuai dengan gambar kerja ya. Langkah selanjutnya, kita mulai menandakan patokan-patokan garis ukur dengan menggunakan digital caliper dan juga pensil. Kita pastikan ukurannya jika sudah sesuai dengan gambar kerja yang telah kita dapatkan sebelumnya. Setelah itu, kita akan mulai membuat cekungan pada kayu sesuai gambar. Pastikan cekungan sama dengan gambar. Ujung-ujung garis menjadi patokan cekungan. Disinilah feeling keahlian pembubut yang harus bisa menyerupai gambar kerja yang telah diberukan. Gunakan digital caliper untuk memastikan kembali. Berikutnya, yaitu membentuk cembung yang selanjutnya pada balok kayu. Kecembungannya disesuaikan dengan gambar kerja ya. Langkah selanjutnya, kita meratakan permukaan bawah, kemudian permukaan atas pada balok kayu. Pastikan bagian bawah sudah rata, karena akan menentukan kestabilan pada produk. Setelah pembubutan dengan mata pisau selesai, maka seperti kita perhatikan pada hasil bubutan permukaannya, pasti terasa kasar. Untuk itu kita akan menggunakan amplas. Pada tahapan ini kita akan menggunakan dua jenis amplas, yaitu amplas kasar dan amplas halus. Mengapa kita menggunakan dua jenis amplas? Karena seperti kita lihat, pada gambar perbedaan hasil amplas, pada amplas kasar serat atau pori-pori kayu masih terlihat kasar. Tetapi setelah amplas halus serat dan pori-pori terlihat akan semakin lebih halus. Setelah proses pembubutan selesai, kita akan melepas balok kayu tadi. Tapi sebelum balok kayu dilepas, kita akan memotong terlebih dahulu dudukan-dudukan balok kayu di bagian atas dan di bagian bawah. Dalam proses memotong balok kayu, kalian harus hati-hati ya, pastikan kayunya tidak patah. Loh, Bang Charles mau kemana? Loh. Tahap selanjutnya yaitu tahap pengamplasan dengan menggunakan mesin amplas. Pada tahapan ini, kita akan lebih meratakan atau merapikan bagian atas dan bagian bawah pada produk. Mengapa demikian? Karena pada saat pemotongan dengan menggunakan gergaji kayu, permukaannya masih terasa kasar dan juga masih terasa serat-serat yang kasar. Tahapan selanjutnya yaitu dengan menggunakan mesin bor. Mesin bor berfungsi untuk melubangi bagian atas pada produk.
Dalam hal ini kita akan menggunakan mesin bor dengan dudukan yang besar. Ini karena pembuatan diameter lubang pada kayu juga harus besar, sehingga harus menggunakan mata bor kayu yang diameternya sesuai. Sebelum mulai menyalakan mesin, kita harus pastikan bahwa poros mata bor sudah dalam posisi tepat pada titik kayu dengan cara diturunkan dan dinaikkan. Bila sudah, kita tinggal menyalakan mesin sambil menurunkan mata bor dengan cara perlahan dan menaik turunkan mata bor. Hal ini bertujuan untuk mengeluarkan sisa-sisa ampas bor. Dan terakhir, pastikan bahwa kayu kita sudah kita genggam erat dan kuat agar tetap stabil dalam pengeboran. Nah, itu tadi beberapa tahapan dalam teknik membubut kayu menjadi produk yang baik dan benar. Tentunya diperlukan keseriusan, karena dalam metode demonstrasi tidak hanya skill, teman-teman juga memerlukan peralatan serta sarana prasarana yang mumpuni. Tenang aja, di lab praktika yang dimiliki oleh Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Trisakti, teman-teman akan merasakan langsung pengalaman belajar yang sangat seru. Oke, sekian dulu video untuk kali ini. Bang Charles, sini. Saya dan Bang Charles mohon pamit dulu. Sampai bertemu di video berikutnya. Sampai jumpa.